Aku mulai aja. Aku anggap kalian penasaran hari ini kenaikannya benar-benar solid atau kenaikannya cuman sementara doang gitu. Kita start dari bahas IHSG dulu dan kita mau bahas makro. Kita mau bahas tentang saham-saham, nanti strateginya bagaimana. Aku akan bahas semuanya di sini. Jadi stay tune. Mungkin ada yang masih liburan, dinikmati aja ya. Yuk start dari IHSG, baru aja tutup marketnya, baru aja tutup nih ya 1 jaman yang lalu. Dan hari ini pantulannya menarik, cakep banget 2,75%. Yuk mari kita lihat yuk, apa yang bikin IHSG hari ini naik. Kenaikannya didorong dari saham-saham big caps yang konvensional. Ya, jadi kita ngelihat bahwa investor-investor gede itu mau masuk, mereka lagi wait and see atau nunggu dulu nih. Pas jelang lebaran kemarin. Ya, jadi nunggu kondisi kalau misalkan aneh-aneh nih, Trump aneh-aneh, marketnya turun, waduh kan lagi ada posisi. Jadi mereka sebelum lebaran waktu itu ini ya, jadi di sini ini contohnya TLKM ya. Jadi ini di 10 Maret semua pada buang barang untuk apa? Untuk mengamankan posisi sebelum lebaran, dan setelah lebaran mereka masuk lagi gitu ya. Ternyata abis lebaran nggak ada nih sesuatu yang signifikan, baik yang bikin turun banget atau bikin naik banget gitu. Malah market global anjlok-anjlokannya sudah berakhir. Jadi pas kita lebaran tuh sebenarnya libur lebaran kemarin, market Asia tuh sempat tuh anjlok-anjlokan. Aku ada update tuh di Igoi channel, di channel aku ada tulis ya. Sempat anjlok-anjlokan. Nah, kita lagi libur. Ini kejadiannya persis banget kayak lebaran tahun lalu. Jadi lebaran tahun lalu itu pas liburan, wah Trump menggila dengan tarif resiprokalnya, tapi badainya berlalu pas libur kita selesai. Jadi kesimpulannya kalau libur lebaran, liburnya yang panjang ya. Tahun depan liburnya panjangin ya Bapak Ibu di pemerintah. Aduh bercanda, mohon maaf saya bercanda ya. Oke. Nah jadi hari ini mereka masuk lagi. Kesimpulannya mereka melihat faktor ketidakpastiannya sudah agak berkurang selama libur panjang kemarin gitu. Nah terus kemudian selain itu, bagaimana dengan dividen TLKM? TLKM itu masih sekitar Mei sampai Juni 2026 ya untuk dividennya. Dan rapat umum pemegang sahamnya masih di 24 April 2026. Perkiraan dividennya bakalan gede. Ya, jadi perkiraan dividen bakalan gede. Kenapa? Karena Danantara ya. Jadi apa hubungannya sama Danantara ya? Karena kalau perkiraan saya sih butuh uang buat project-project atau buat investment yang gede juga gitu. Jadi sepertinya BUMN bakalan rajin bagi dividen gitu ya. Dan kayaknya loh ya, ini cuman perkiraan sotoy aku aja gitu. Jadi TLKM sendiri juga kemarin sempat masuk jadi satu perusahaan yang dibahas di Danantara Dairy, diberesin gitu. Jadi ada kemungkinan TLKM ini juga bakalan jadi lebih bagus ke depan. Nah, apakah ini satu rekomendasi beli? Jawabannya enggak sebenarnya, karena kita masih wait and see dengan TLKM dan kita masih ngelihat resiko di pasar global dan nasional sebenarnya resikonya masih tinggi. Jadi sekilas ngejawab pertanyaan kamu, nanti aku akan jawab lebih holistik, lebih detail. Apakah pantulan hari ini sifatnya benar-benar bottoming, artinya market gak bakalan turun lagi, atau pantulan sesaat aja? Jawabannya masih 50-50. Kenapa? Karena pantulan hari ini sifatnya mengembalikan duit yang keluar sebelum libur lebaran kemarin gitu ya. Jadi sebelum libur lebaran kan banyak duit keluar. Nah ini mulai masuk lagi, kira-kira kayak gitu. Kemarin cuman ngamanin, ini mulai masuk lagi. Nah terlepas dari itu, ada juga yang masuk karena ada pembagian dividen gede, terutama dari perusahaan-perusahaan perbankan gitu ya. Nah tapi sebelumnya saya mau bahas dulu untuk TLKM. Dividen yieldnya tahun lalu lumayan 5,9% dengan dividen per share-nya waktu itu Rp178 per lembar saham. Bentar ya, aku hitung dulu. Oke. Jadi waktu itu dividennya TLKM lumayan gitu ya. Jadi pada balikin duit lagi masuk karena ada potensi nanti April
RUPS, Mei bagi dividen. Nah, jadi cara mainnya investor gede kalau masuk untuk dividen tuh bukan masuk pas tinggi, tapi masuk pas di bawah. Nah, kemudian Astra International hari ini juga naik 13,79%. Alasannya sebenarnya sama. Ya, alasannya sama. Karena kemarin investor lagi pada ngamanin uang sebelum lebaran, dan ternyata setelah libur lebaran ternyata tidak ada sesuatu yang shocking the market gitu. Jadi mereka mengantisipasi kalau misalkan wah ini Trumpnya tantrum, nggak bisa diprediksi gitu ya. Trumpnya tantrum, terus Irannya juga nggak terima gitu, perangnya makin panas, wah bahaya nih, makin hancur gitu. Tapi ternyata kejadiannya ya nggak terlalu tantrum amat, sempet pura-pura ngajak baikan dikit, nanti saya jelaskan secara makro. Nah, jadi masuk lagi duitnya. Astra International tahun lalu dividen yieldnya juga lumayan gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu perusahaan yang lagi yang dianggap cukup oke untuk long term investing. Apakah ini satu rekomendasi beli? Enggak, ini baru menjelaskan aja gitu ya. Jadi potensi dividen Astra International itu Mei nanti kalau last dividen per share yang sebelum ini itu 308 gitu. Jadi kalau asumsinya, sebenarnya nggak boleh ya diasumsiin dividen per share-nya sama tuh nggak boleh, karena kan labanya pasti beda, dividen payout ratio atau berapa banyak dividen yang dibagikan juga belum tentu sama kayak tahun lalu gitu. Tapi kalau aku pakai apa ya, ini buat angka psikologis aja biar kalian ngerti lah. Pakai angka sekarang tuh dividen yieldnya 4,8%, cuman nggak boleh kayak gitu. Seingat aku dulu dividen yieldnya Astra ini lumayan gede. Kalau saya nggak salah ingat sampai 8%-an tahun lalu gitu. Jadi lumayan dipantau juga, makanya dia harganya naik. Terus kemudian BMRI Oke, aku mau cek BMRI ya. Sama dengan emiten-emiten blue chip yang lainnya ya. Proyeksinya dividen per share-nya 370 per lembar saham. Dividen yield-nya dari harga terakhir karena udah naik tinggi itu sekitar 7,4%-an. Jadi kemarin sempat dividen yield-nya sekitar 8-9%-an pas harga ada sempat di bawah ya. Jadi ini sekitar 7-9% lah, tergantung kalian dapat di harga berapa gitu. Nah sama, ini juga investor pada ngebalikin duitnya, investor gede pada ngebalikin duitnya ke saham-saham yang fundamentally bagus. BCA juga hari ini naik 1,85%. Dividen per share 281 per lembar saham. Come date-nya Jumat ini 27 Maret 2026 ya. Jadi buat kalian nih yang punya BCA dan nyangkut di sini, anggap aja kalian lagi naruh duit di deposito nih. Sama aja dapat 4%-an. 4% tuh dari harga terakhir ya. Kalau kamu dari harga atas ya berarti kurang dari 4% sih gitu loh. Ya, tapi ini perusahaan yang bagus. Jadi kalau kamu ada investasi buat jangka panjang, saya rasa kamu nggak perlu terlalu khawatir untuk saham BCA ini. Nah, perhatikan dengan dividen yield sekitar 4% hari Senin nanti. Senin itu tanggal 30 Maret. Potensi saham BCA bisa turun sekitaran 5% dari harga hari Jumat ya, dari harga hari Jumat sekitaran 5-6%-an, dan itu sangat normal sekali dari dividen yield sekitar 4%-an gitu. Terus kemudian hari ini BNI kenapa turun sendiri? Simple, tadi pagi udah dijelasin di morning briefing M-Trade. Ya, jadi kenapa turun sendiri? Turunnya sekitaran 5% ya, sekitar 5-7%-an. Tadi pagi udah dibahas. Normal karena habis bagi dividen juga, dividen yield-nya juga angkanya sekitaran segini gitu ya. Besarannya sekitaran segini. Jadi ya ini normal aja gitu. Turunnya hari Senin BCA bakalan bisa turun kemungkinan sampai sekitaran 6675-an lagi gitu. Nah, pertanyaannya, beli nggak sih BCA hari Kamis atau hari Jumat nanti gitu biar dapat dividen? Jawaban aku sih sebenarnya kalau fokusnya kamu cuman buat dapat dividen tok, terus kamu belinya dipucukan pas hari Jumat, menurut aku sih ya percuma. Ngapain? Nggak ada efeknya gitu loh. Kamu dapat dividen 5%-an, 4%, 5%, 4%-an mungkin ya. Habis itu bakbo gitu loh, bahasa Jawanya kan bakbo itu ya impas-impasan gitu.
Jadi menurut aku sih nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalkan kamu beli buat long term investing, kamu mau belinya Kamis atau Jumat, terus habis itu dapat dividen, habis itu harganya turun lagi, menurut aku ya nggak ngefek. Kamu mau beli hari Kamis, Jumat, terus dapat dividen, terus Senin turun, ya jadi pilihannya misalkan beli pas Kamis Jumat atau belinya Seninnya pas udah turun buat long term investing, nggak ngefek ya gitu. Oke, terus kesimpulannya beli apa enggak? Buat yang mau long term investing banget sih, valuasinya sangat murah sekali, tapi jangan harap dia bakalan naik cepat. Naiknya Big Bang ini masih akan sangat lambat sekali. Oke, nah hari ini saham-saham batu bara tuh moncer. Aku akan bahas tentang saham-saham batu bara. Jadi sentimennya apa? Tadi pagi sebenarnya udah dibahas di morning briefing dengan lebih singkat, padat, dan tajam tentang saham-saham yang potensial. Ya, kita meng-highlight beberapa sektor komoditas tadi di morning briefing, ada batu bara dan sektor oil dan CPO yang kita watch juga. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong sektor batubara ini? Kita bahas sentimen-sentimennya di live sore hari ini ya, atau malam hari ini gitu ya. Jadi kalau tadi pagi lebih ke saham-sahamnya dan apa yang mesti dilakukan lebih tajam. Kalau morning briefing memang seperti itu. Nah, kita mau bahas tentang beberapa sentimen dari batubara. Tapi boleh ya aku update makro dulu, nanti kita kembali lagi ke batubara ya. Apa yang terjadi dengan Trump, Amerika, dan Iran selama libur lebaran kemarin. Jadi sebelumnya Trump itu sempat ngancem menyerang pembangkit listrik Iran kalau Iran nggak mau ngebuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Jadi dia tantrum sendiri gitu. Tapi serangannya ditunda 5 hari karena kata Trump, Amerika dan Iran itu udah berdiskusi secara positif soal penyelesaian konflik ya. Jadi dia ngigo ngomong kayak gitu sendiri. Nah, kenapa? Karena dibantah sama Iran. Iran tuh bilang, kagak kok, nggak ada omongan apa-apa dengan Trump. Terus Trump bilang, gue kan negonya bukan sama Mojtaba Khamenei, gue kan negonya sama pemimpin Iran yang lain. Siapa tuh? Rahasia dong, dia nggak mau nyebut namanya. Lucu ya, pemimpin negaranya kayak gitu lucu gitu. Jadi makanya Iran tuh ngeduga bahwa Trump itu ngomong asal supaya bisa memanipulasi, bikin harga minyak bergerak turun di pasar keuangan supaya bisa transaksi nih, jangan-jangan insider trading nih. Kenapa? Karena 15 menit sebelum Trump ngumumin penundaan serangan militer, ada aktivitas perdagangan di kontrak berjangka atau transaksi futures minyak tanah yang anomali, di mana ada trader ya, ada orang tuh yang masang transaksi 500 juta US dollar atau setara dengan 8,45 triliun rupiah. Gila banget, gede banget ya. Artinya ada kemungkinan nih udah ada yang tahu duluan. Apakah anaknya si ganteng itu atau siapa, nggak tahu. Jadi info bocor atau ada insider trading atau ada pihak yang yakin banget harga bakal turun gitu. Dan hal ini sudah terjadi berkali-kali loh. Jadi sebelum serangan Iran ternyata Baron Trump itu ya, katanya Baron Trump itu beli gitu ya, jadi borong, mungkin lagi trading apa gimana, kita nggak tahu juga ya. Jadi kesimpulannya saya ingin menjawab pertanyaan kalian yang nanya apakah ini udah beneran naik atau masih sementara. Jawaban saya masih sementara untuk IHSG-nya, terutama buat saham-saham non-komoditas. Tapi untuk saham komoditas, terutama saham komoditas energi, oil, CPO, batu bara, dan semua yang terkait dengan energi, amonia, kayak gitu, ini adalah sentimen yang mengkonfirmasi bahwa ketegangan geopolitik belum berakhir. Artinya, sektor komoditas, harga oil, harga CPO, harga coal, CPO ada story lagi. Harga coal itu bisa naik guys, gitu ya. Jadi itu bisa naik. Dan sebelum kita tahu tentang berbagai macam cerita dan story ini, kita udah ngelihat dari metode super trader di M-Trade ya, kita tetap pakai chart gitu. Tetap kelihatan mana yang potensial. Ya, jadi kayak tadi PTBA jalan, AADI jalan, M-Trade tuh udah ada pamer cuan, jangan pamer cuan, kondisinya lagi begini. Harus dong diceritakan yang bagus-bagus juga supaya menyemangati. Oh bukan menyemangati, supaya kalian bisa realistis, seimbang. Sekarang itu kondisinya buat pasar saham
nggak semuanya negatif gitu ya. Jadi ada yang positif. Meskipun demikian di M-Trade kita tuh cerewet banget kayak mama abis mau gimana, foundernya mama sih ya, cerewet banget diinfoin. Kalian kalau perhatiin setiap kita ada review atau rekomendasi saham, kita cerewet banget, exposure segini, money management segini, abis mau gimana, kita ngomongnya di morning briefing. Kadang-kadang ada yang sibuk tidak bisa lihat, jadi pesan penting kita tentang exposure terlewat gitu. Jadi kita proaktif, kita bahas itu di setiap kali ada rekomendasi saham, exposure kita bahas terus. Kesimpulannya sebenarnya tantangan di market belum banyak yang berubah, tantangannya masih sama. Kepercayaan investor asing terhadap Indonesia masih sama ya, ketegangan geopolitik masih sama, potensi harga minyak coal dan komoditas energi lainnya untuk masih bisa naik masih sama. Terus kenapa kemarin pada turun-turunan? Karena ya kita mau libur lebaran, semua lagi mencari posisi yang dalam tanda kutip lebih aman atau wait and see. Paham ya? Oke, nah sekarang bahkan kalau kita perhatiin dari langkah-langkah yang diambil oleh banyak negara, sekarang semakin menuju pada kelangkaan atau kekurangan, mungkin belum kelangkaan, semakin berkurangnya cadangan minyak. Jadi semua sudah mulai mengantisipasi kondisi itu. Sebagai contoh, pemerintah Jepang itu ngelepas cadangan minyak hingga 80 juta barrel sebagai langkah darurat akibat gangguan pasokan dari Timur Tengah ya. Jadi pelepasannya tuh dilakukan sejak tanggal 16 Maret kemarin. Terus kemudian kalau kalian tahu dari Filipina atau apa ya, negara apa ya tadi ya, mulai merencanakan pembatasan penerbangan atau apa ya. Aku kalau salah tolong dikoreksi ya. Ya, membatasi berencana, belum, mulai berencana membatasi penerbangan atau apa gitu loh. Tadi aku sempat baca beritanya. Oke ya. Nah, jadi dari Filipina ada update lagi nih. Filipina itu mau ngeborong batu bara Indonesia, bukan batu bata ya, batu bara Indonesia. Karena krisis energi, Indonesia ini bukan lautan tapi kolam susu. Jadi itu yang sebenarnya kita antisipasi kemarin di pasar saham Indonesia itu unik. Meskipun kondisi Indonesia, Moody's bilang, wah gue nggak percaya nih kebijakan pemerintahnya, kayaknya banyak ketidakpastian nih, turunin outlook. Fitch bilang turunin outlook gitu ya, jangan-jangan ke depan ratingnya turun nih, gara-gara apa? Defisit bisa lebih dari 3%. Kenapa? Duitnya masih dipakai buat program-program yang sekarang lagi berjalan, nggak di stop, mau bumi gonjang-ganjing program tersebut nggak di stop, sehingga potensi defisit. Fitch sama Moody's bisa nurunin rating. Tapi Indonesia tuh pasar sahamnya unik. Sekali lagi saya ngomong seperti ini, saya mau kasih satu disclaimer buat teman-teman, ini bukan sebagai dorongan untuk kamu all in. Di M-Trade kita tetap trading karena kita tetap melihat potensi peluang. Jadi kalau ada yang bilang, udah tahu resiko di market tinggi, kok masih trading? Ya iya dong, masih dong, orang masih ada peluang. Cuman money management yang kita jaga banget di M-Trade. Ya, balik lagi ke batu bara. Oke ya, jadi batu bara. Filipina itu resmi mendeklarasikan darurat energi nasional. Jadi ketegangan geopolitik ini belum berakhir. Dan antisipasi akan kelangkaan sumber energi mulai terkonfirmasi. Alasannya apa Filipina mendeklarasikan darurat energi nasional? Alasannya karena konflik di Timur Tengah membuat harga LNG makin mahal dan pasokannya gak pasti. Padahal LNG jadi salah satu sumber listrik Filipina dan biaya listrik mereka termasuk tinggi di Asia. Tapi berkat ini Indonesia justru bakal diuntungkan. Aku gak usah bahas banyak ini. Ini demand ekspornya batu bara Indonesia ke depan berpotensi naik. PTBA
ITMG, AADI bakalan potensi diuntungin ya. Terus tambah satu lagi, nanti negatifnya aku kasih tahu juga ya. Kita harus bisa melihat dari dua sisi mata uang. Makanya biar nggak cuman asal all in aja. Tapi kalau nggak all in, nggak kaya-kaya. Kalau mau beli saham 10%-an, 5%-an doang, exposure dibatasin, kapan kayanya? Kan gue juga mau kaya tuh. PTBA naik, gimana gue bisa kaya kalau cuma segitu doang? Itu belajarnya di workshop Super Trader. Jadi di workshop Super Trader kita ajarin cara berpikir secara metakognisi, bukan cuma kayak beli jual doang. Kita ajarin ngelihat berbagai macam skenario ya, cara berpikir, sehingga kalau kamu mau all in, kamu tahu caranya gimana gitu ya. Itu di workshop Super Trader, itu kelas lanjutannya M-Trade sebenarnya gitu. Tapi kalau kamu mau join bundling bareng M-Trade, silahkan DM tim saya ya. DM tim saya, ketik aja EMT WST gitu kalau misalkan mau bundling gitu ya. Oke, terus pemerintah berencana merevisi naik RKAB batubara. Nah, jadi katalis Filipina tadi kan menjadi bantalan sentimen target produksi batubara nasional yang mau dinaikkan. Nah, Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto bilang pemerintah mau naikin target produksi batubara karena harga energi global lagi naik. Nah, belum ada informasi nih terkait dengan kuota produksinya berapa. Nah, kalau terlalu banyak supply bisa jadi berlimpah, alhasil harga batubara turun dan bikin harga jual rata-rata atau average selling price ikutan turun, sehingga emiten jadi nggak begitu cuman sekarang kan demand-nya lagi besar ya, permintaannya lagi besar, sehingga supply ditambah, permintaan semakin bertambah, harga batubara bisa naik ya. Yang tergolong pure player seperti ITMG, PTBA dan juga AADI bakalan diuntungin. Plus dividen, musim dividen sudah di depan mata. PTBA kuartal 2 April sampai Juni, kan kita sudah ngomong di M-Fest. Untuk beli saham PTBA, ITMG, ADI yang dividennya tinggi bukan pas udah naik, tapi M-Fest itu udah nabung berbulan-bulan sebelumnya. Ketika masih belum seksi, si PTBA itu masih belum seseksi sekarang, belum dibicarakan banyak orang. Memang untuk investasi jangka panjang butuh apa? Kesabaran. Lah, M-Trade gimana? Sebentar, nanti aku cerita dulu soal ini ya, biar nggak dibilang pamer cuan doang. Nggak loh, kita yang rugi juga kita kasih lihat juga ya. Nah, sedangkan AADI itu baru pertama kali bagi dividen interim di bulan November 2025. Nanti tahun buku 2025 AADI bakalan bagi dividen sekitar 723,58 per lembar saham. Aku disclaimer dulu, angkanya mungkin nanti aku akan perlu cek lagi, kurang lebih segitu. Kemungkinan yieldnya sekitar 6%-an, ITMG 1843 per lembar saham, yieldnya 6,1%, yield itu artinya dividen per lembar saham dibandingin harga saham saat ini. Dan PTWA 212,7 artinya yieldnya 6,8%-an ya. Jadi angkanya mirip-mirip aja tuh kayak obligasi negara ya gitu ya. Tapi kalau dapatnya di bawah masih cuan dari kenaikan harga sahamnya juga. Jadi kalau beli untuk dividen investing bukan pas mepet-mepet. Itu kalau buat investing gitu loh. Dan kata Pak Purbaya, Pak Prabowo udah menyetujui angka bea keluar batubara bisa berlaku pada 1 April ya 2026 dengan tarif berjenjang 5-11%, di mana artinya apa? Ini sudah mulai ada satu kepastian ya gitu. Di sisi lain pemerintah juga ingin mengambil bagian dari keuntungan ekspor sumber daya alam untuk kepentingan negara, tapi di sisi lain pelaku usaha keberatan karena BK atau bea keluar menambah biaya yang bisa menekan margin. Jadi sektor batubara itu ada positifnya permintaan naik, tapi ada negatifnya juga karena ada bea keluar ini gitu ya. Jadi emiten yang porsi ekspornya besar itu yang paling kena gitu ya. ITMG itu lumayan gede, Bian, Harum, ADRO itu estimasi ekspornya lumayan gede juga ya. Terus KKGI, Bumi Indi itu ekspornya lumayan gede juga. Kalau PTBA sekitar 53% domestik, potensi estimasi ekspornya PTBA itu 47% gitu ya. Kalau perusahaan punya porsi domestik besar ya, dampaknya bakalan lebih kecil gitu. Jadi intinya ada plus, ada minusnya. Sekarang kita mau bahas sektor batubara. Sebelum saya bahas sektor lainnya yaitu CPO, mari kita lihat dulu beberapa saham batubara berikut ini. Detailnya pastinya selengkapnya dibahas di Morning Briefing M-Trade besok jam 8.15 ya. Nah, jadi AD ini kita udah amanin
ini dulu pas kemarin mau libur lebaran gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang bilang kenapa dijual, marah gitu, enggak lah, M-Traders tidak marah-marah, karena M-Traders terutama yang nyimak ya, kalau nggak nyimak mungkin bertanya-tanya, nggak marah juga sih. M-Traders kita baik-baik gitu ya. Jadi kenapa kok dijual DI-nya? Karena sebagian kita jual, review sell, sebagian kita hold. Sama, karena kondisi waktu libur lebaran kita mengantisipasi ada banyak ketidakpastian di market, kita profit taking jangka menengah 16%, jangka pendek waktu itu ada sempat tektok, ada yang cuan, ada yang stop loss juga sekitar 5%-an. Jadi jangka pendek nih ada yang cuan, profit taking, setelah itu ada yang stop loss juga gitu ya. Jangka menengah kita profit taking sebelum libur lebaran waktu itu sekitar 16-18%, dan tadi kita ada buyback ya, kita ada buyback. Dan resiko di atas sudah cukup tinggi sehingga kita ada warning resiko secara money management tadi. Jadi kalau kalian mau ikutan besok sebenarnya kalau naik lagi itu kita tinggal nge-hold aja udah siap-siap profit taking. Kemudian bagaimana dengan PTBA? Sebaiknya kalau kalian belum belinya tuh tunggu retracement aja ya guys ya. Dan retracementnya sekarang support di angka 2990 untuk support barunya. Untuk M-Trade ada barang jangka menengah ya, yang jangka pendek udah sempat profit taking ya, jangka menengah itu cuan sekitar 20,89%. Mungkin ada yang bilang, wah tadi breakout kok dijual buat jangka pendek. Ya namanya jangka pendek ya, ada ekor ya, kita jualan kayak gitu ya. Nah sedangkan kalau jangka menengah mau cuan lebih banyak, jangka menengah. Jadi separuh-separuh, di M-Trade separuh-separuh. Dan hari ini breakoutnya cakep, volumenya cakep. Jadi kalau jangka pendek memang tek-tok. Kalau kalian nanya saya lebih kemana, saya mix, tapi saya lebih ke jangka menengah. Dari dulu sekarang saya memang mix, ada jangka pendek tapi saya lebih ke jangka menengah. Apalagi kalau PTBA ini buat kalian yang ngikutin saya dari tahun 2023, saya disclosure beberapa saham saya, tidak semuanya. Terlebih untuk yang long term investing ya, saya ada PTBA dari 2023, dan 2023 waktu itu memang tujuannya buat dividen investing, dan gara-gara itu saya jadi tidak memandang sebelah mata dividen investing, karena kalau buat investor yang pemula apalagi yang belum pernah ngerasain dividen 27% yieldnya, keuntungan dari dividen 27%, itu anggap dividen tuh kayak apaan sih gitu kan ya. Tapi waktu itu aku dapat, tapi waktu itu belinya juga nggak dapat harga terbaik sehingga ada hold beberapa tahun, memang merah di portfolio merah. Waktu itu saya sempat kasih lihat ke teman-teman, nggak tahu ada yang lihat atau enggak. Kalau followers lama mungkin ada yang sempat lihat, terus bilang nyangkut, bukan nyangkut, saya itu dividen investing. Memang bukan angka yang terbaik ya, jadi makanya saya belajar angka terbaiknya kapan. Wah, jadi nanti kalau PTBA-nya pas lagi jatuh banget kayak gitu ya, kita masuk, dan itu yang kita bawa di Mvest. Jadi kemarin pas PTBA lagi ancur-ancurnya, kita ada kasih tahu ke teman-teman di Mvest. Ya, saya pribadi juga waktu itu ada buy lagi untuk investing jangka panjang. Sekarang lu baru ngomong ya kagak, dulu di Mvest kita udah ngomong berkali-kali guys gitu. Oke, nah jadi kesimpulannya sekarang gimana dong? Gue belum punya. Sabar guys, yang belum punya buat trading sekitaran level 2990 atau 3000-an, itu adalah area retracement yang lumayan agak low risk sedikit. Tapi kalau kalian tanya besok, kemungkinan besarnya saya melihat lebih besar kemungkinan naik daripada retrace. Dan saran saya sih tetap jangan dikejar. Mungkin kalian berpikir aku nggak punya barang. Setelah saya lama di market, saya berpikir lebih baik saya nggak punya barang daripada saya masuk di pucukan. Karena apa? Karena kesempatan di market itu bisa muncul lagi dan lagi. Mungkin di saham yang berbeda, mungkin di instrumen yang berbeda, mungkin dapat duit gedenya bukan dari saham PTBA, mungkin dari CPO, mungkin dari Bitcoin yang mungkin beberapa waktu lagi bakalan bisa naik. Ini bukan ramalan ya, tapi turunnya udah signifikan. Nangkep nggak sih? Konsepnya di market itu selalu ada peluang. Jadi ngapain kamu mesti harus gerusa-gerusu atau buru-buru kayak gitu loh ya. Kenapa buru-buru? Buru-buru karena pengen cepat kaya. Kenapa pengen cepat kaya? Wah, itu ceritanya, jawabannya panjang banget. Itu biasanya ada di pikiran bawah sadar manusia, subconscious manusia dari masa lalu yang membentuk konsep berpikir seperti itu. Oke?
Nah, jadi ada kaitannya dengan mental health juga. Waduh, jadi panjang. Kita langsung aja ngomong sektor batu bara lagi ya. Nah, kemudian saham batu bara apalagi yang kita bakalan lihat? Ada saham ADRO Alam Tree yang tadi kita ada buyback juga, review buy. Di mana Alam Tree atau kode saham ADRO kita sempat jual juga sebelum lebaran, dan kita mau amanin posisi yang jangka menengah maupun yang jangka pendek ya, tektok di sini sempat ya hijau tipis, impas kayak gitu ya, tapi kita tektok berkali-kali, dan tadi kita ada masuk lagi dengan warning resiko yang masih lumayan gede itu. Terus kemudian selain ADRO, bagaimana kabarnya dengan Bum Bum? Bum Bum kembali menjadi saham sejuta umat tidak hanya di tahun 2007-2006 waktu dulu aku pertama-tama di saham. Sebenarnya tadi ini kita sempat ngobrol di internal tim kita, wah Bum Bum ini sebenarnya menarik sih. Kenapa? Karena disupport banget, dan ya kita ngelihat koreksinya tuh udah lumayan dalam gitu loh. Ini waktunya mantul gitu. Cuman kita berusaha untuk tidak terlalu euforia dulu dengan pantulan yang baru sehari ini. Bisa jadi si Bum-Bumnya ini bottoming, bisa jadi juga dia bakalan sideways lumayan. Jadi kalau misalkan tadi kamu ada dapat Bum-Bum, saran aku juga jangan all in dulu, dan gunakan jika ada pantulan, gunakan untuk kurangin posisi. Jangan istilahnya gelo atau kecewa karena kamu merasa nggak dapat barang banyak di sini. Sekarang bukan waktunya kebut-kebutan di market. Sekarang waktunya kita ya cuan, tapi tetap harus ngejaga diri. Naik mobil ada gas dan ada rem. Sekarang mobilnya tetap jalan, tapi nggak lagi kecepatan full gitu ya. Jadi kita lagi kecepatannya lagi agak hati-hati. Oke, tadi kita sudah bahas beberapa saham dari sektor batubara, dan tadi pagi di M-Trade kita juga sudah bahas secara chart untuk saham batubaranya kayak gimana. Sebelum sentimen-sentimen semua ini keluar, sebelum sentimen-sentimen ini muncul. Jadi kalau kalian perhatikan di M-Trade masih ada beberapa saham batubara yang kita hold, seperti contohnya PTBA, terus kemudian sama apa lagi sih aku lupa. Oh, ITMG kita masih ada hold ya, size-nya tidak besar, 5%-an. Memang kalau di M-Trade kita sangat menjaga exposure. Kapan kayanya cuan 28%, tapi porsinya 5% doang ya di WST, Workshop Super Trader itu kalau mau belajar lebih banyak masuk all in. Nah, jadi itu ITMG kalau misalkan mau nawar itu sekitaran level 28325 juga. Teman-teman yang ada di TokTok dan yang di YT aku share chart di Igoy aku @ellenmay_official. Igoy aku @ellenmay_official. Aku share chart di situ. Dan kenapa live aku jam segini? Karena aku lagi masih liburan dan ini menyesuaikan jadwal liburan aku. Hari ini Rabu, Kamis, Jumat semoga bisa nge-live. Jadi jadwal live-nya jam segini, diusahain banget. Ini aja aku ditinggal sama keluarga aku, mereka lagi cari dessert, whatever. I miss you guys. Oke, kita mau bahas tentang sektor CPO. Langsung aja di Igoy aku @ellenmay_official. Dan buat kalian yang mau jadi tim kita, sedikit pesan dari tim HR kita terus mencari tim coach. Kita train coach itu dari nol, dari zero semuanya. Fresh graduate, jurusan akuntansi, jurusan keuangan pastinya ya. Passionate trading, dan udah follow aku, suka nonton live aku, langsung kirim CV kamu ke hr@emtrade.id ya, hr@emtrade.id, atau just DM aku aja. Mau ngelamar jadi analis atau jadi coach, gimana caranya? Passionate, paling pertama banget passionate. Jurusan keuangan diutamakan atau akuntansi. Balik lagi, sektor CPO guys, sektor CPO. Lagi cari trainee yang masih unyu-unyu. Oke, unyu-unyu tapi semangatnya luar biasa. Mari kita lihat harga, tadi kelupaan harga batubara, tapi kita lihat harga CPO. CPO-nya lagi sideways, low melo, tapi sideways normal dalam langkah awal menuju uptrend-nya gitu ya. Jadi masuk dalam stage 2, awal dari stage 2. Nah, sentimennya apa sih buat CPO ini? Sebenarnya kita nggak main sentimen, ini cuman menambah wawasan aja guys. Kita trade-nya berdasarkan metode super trader yang kita fokusnya pada chart dari dulu, sekarang, dan mungkin selamanya. Kita nggak berubah-ubah, kita konsisten pada prinsip kita supply and
demand ya. Jadi pada supply dan demand kita sangat konsisten di situ ya. Jadi tidak tiba-tiba berubah ke strategi aliran flow, broker summary. Lah kalau bandarmologi gimana, Miss? Bandarmologi itu kan supply and demand juga ya. Kita membaca dari sini gitu ya. Nah, jadi ada El Nino nih yang di tok yang di ke Igoy aku @LME_official. Jadi ada potensi El Nino Godzilla. Ini pernah terjadi di 2023 dan IOD positif yang bakalan bikin Indonesia jadi kemarau lebih panjang, lebih kering, hawanya lebih panas di April sampai Oktober, hujan berkurang, terutama bagian selatan Indonesia di bawah garis khatulistiwa ya. Wah, itu bakalan hujannya berkurang, bakalan kering dan bisa terjadi gagal panen. Aduh, gimana nih bisa terjadi gagal panen? Dan ketahanan pangan juga bisa agak terganggu. Semoga tidak ya, tapi kita antisipasi gitu. Jadi cuaca kering bisa bikin produksi sawit turun. Dan simpelnya aja, jika persediaan atau supply berkurang, harga CPO berpotensi naik. Apalagi dengan kebutuhan bahan bakar energi yang semakin tinggi saat ini, di mana CPO itu bisa menjadi sedikit sebagian substitusi dari kebutuhan energi ya untuk biodiesel. Nah, teman-teman yang ada di tok yang di YT langsung ke Igoy aku @LME_official. Oke? Ya, ada catatan nih, kalau kekeringannya terlalu ekstrim, produksi turun banyak, akhirnya volume jual bisa ikut kena. Jadi, bukan melulu sentimen positif tuh. Kalau ada El Nino bukan sentimen positif buat harga CPO. Kalau sampai produksinya terlalu sedikit, volumenya penjualan ikut kena, meskipun harga naik tapi volumenya yang dijual dikit, ya sama aja dong ya. Jadi cuannya nggak terlalu signifikan kayak gitu. Oke? Tapi kalau Indonesia bagian atasnya khatulistiwa, bagian utara itu katanya bakalan bisa kena, dapat hujan lebih gede, kira-kira seperti itu. Kita lihat beberapa saham CPO. Disclaimer teman-teman, saya bukan lagi rekomendasi saham CPO. Ya, kita lihat DSNG. Tadi pagi di morning briefing udah dibahas juga sektor CPO potensial, meskipun belum ada berita-berita ini semua. Jadi kita bukan trade by berita sebenarnya ya. Jadi metode kita, metode super trader. Kalau saya di live suka bahas sentimen, suka bahas makro, suka bahas ini untuk melengkapi wawasan ya. Jadi di SNG masih ada potensi naik, seperti halnya PTBA. Kalau naik tuh jangan dikejar, sebenarnya aku lebih suka beli tuh di retracement atau di breakout awal pertama. Kalau udah breakout hari kedua tuh kok malesi gitu loh, rotok malesin sih sebenarnya. Oke, terus kemudian BBRI, aku ke BRI ya, sedikit ke perbankan. Untuk saham CPO kita bahas di morning briefing M-Trade lebih detail. Hari ini pembelian BRI volumenya lumayan gede, dividennya 206 per lembar saham, potensi yield tuh dividen per share dibandingin harga saham sekarang sekitaran 6%, come date-nya belum ada info nih. Terus BTN, sedikit BTN berencana buat naikin rasio dividen ya. Ada potensi dividen payout ratio-nya naik dari 25% jadi 30%. Potensi yield-nya perkiraan aja pakai harga terakhir 12.85 ini di angka 5,8%-an juga gitu. Dan BTN ini lagi di support, ada potensi mantul sampai 13.35, tapi our eyes masih ke sektor komoditas. Oke deh, tambang sedikit ya, UNTR sentimen negatifnya sudah tidak ada. Jadi tambang Martabe sudah boleh beroperasi, dia naik, dan ini juga berdampak ke ASI juga sebagai induknya UNTR. Terus kemudian ENRG sedikit, dia menemukan cadangan minyak baru dan mengaktifkan produksi gas. Hari ini ada pantulan sedikit, sebenarnya menarik buat buy on weakness, tapi kami berusaha untuk wait and see dulu supaya nggak borong-borong terlalu banyak, supaya nggak agresif buy ya. Jadi M-Trade ada beberapa hari ini ada nyicil dikit lah ya, termasuk di harum-harum malah kita nyicil buy-nya tuh sebelum lebaran 17 Maret waktu itu. Oke ya. Terus kemudian
Dari kripto sedikit sebelum aku jawab Q&A, Rusia udah nggak sensi dengan kripto. Jadi 3 aset ini lolos dari legalisasi ya. Jadi pemerintah Rusia itu mulai membuka dirinya dengan kripto ya, tapi nggak sembarangan, ada undang-undangnya gitu. Jadi Bitcoin, Solana dan Ethereum itu lolos, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas tentang apa lagi ya? Kalian kalau mau belajar saham gratis langsung ke Mtrade Start. Jadwal berikutnya Sabtu ini, wah tahu-tahu udah Mtrade Start lagi. DM aku ya, EMTRADESTART, temanya masih sama. How Super Trader Survive When Market Crash. Buat kalian yang belum pernah ikut Mtrade Start atau belum pernah ikut tema ini, ya, How Super Trader Survive When Market Crash, atau di tengah uncertainty, 28 Maret hari Sabtu jam 10 DM saya EMTRADESTART. Aku mau nyalain komen, aku mau cek question. Emiten Konglo, siap Ari. Emiten Konglo, aku bahas cepat. Bumi, masih wait and see. Tadi saya sudah bahas sedikit tentang Bumi. Dewa, cakep sebenarnya. Kita pengen masuk sebenarnya hari ini, tapi kita tadi udah masuk beberapa saham yang Konglo kita masih wait and see dulu. Ini aku mau kasih lihat ada potensi dia naik, potensi mantul, tapi tetap gunakan untuk ngurangin posisi. Jangan hajar-hajar terlalu banyak ya. Raja pun hari ini sebenarnya tadi menarik, tapi kita berusaha untuk nggak terlalu banyak beli ya. Jadi kita berusaha ngerem. Kenapa? Karena potensi resiko di market itu masih cukup besar. Jadi kalau misalkan market sektor komoditas naik, yang bakalan naik tuh yang non konglo dulu sih gitu. Jadi kayak PTBA kayak gini, ini yang lebih kelihatan ada kepastian patternnya gitu. Jadi yang konglo ini bisa naik tapi arahnya masih akan sideways, sehingga kalau raja naik sampai 515 5175 kurangin posisi. Terus kemudian permetalsan Antam itu double top, lagi di support, kita wait and see. Tapi kita tadi nge-watchnya tuh lebih ke Harum dan juga ke MBMA, yang kita lihat secara supportnya tuh masih naik. Kalau Antam tuh benar-benar kayak patternnya support dan resistance masih naik ya. Antam tuh kan dia double top banget, jadi kita wait and see dulu gitu. Terus kemudian DMR ini masih ada potensi naik juga, tapi bakalan sideways, jadi kita wait and see dulu. Terus apakah sudut pandang taktikal masih bisa digunakan di tengah mood Trump yang war lah? Ini aku pakai apa? Metode Super Trader itu adalah metode untuk ngebaca cycle besar, cycle menengah, dan cycle kecil. Di bawah metode Super Trader itu ada tools teknikal yang digunakan. Jadi bukan sekedar teknikal doang. Kalau teknikal cuma ngebaca pattern, double top, apa itu bisa salah baca. Kenapa? Karena pattern itu muncul di siklus yang mana, teman-teman harus tahu. Oke ya? Nah ini pakai apa? Kita masih pakai ini. Sebenarnya gas dan remnya di money management. Banyak orang salah berpikir, cuman mikir cara memprediksi tok ya, mana yang naik, mana yang turun. Banyak banget yang nggak mikir, terutama pemula di money management tuh. Bahkan mereka ngomong money management tapi nggak ngerti caranya money management tuh gimana sih, itu nggak ngerti. Oke? GJTL please skip dulu saham-saham kayak gini ya, skip dulu. Ini anginnya lagi nggak kesini, meskipun dia lagi di support ya. Bisa naik nggak? Bisa, cuman naiknya tuh kayak ya untung-untungan lah ya. Oasa juga sama, sementara anginnya tidak berhembus ke situ gitu ya. Terus saham emas ini dia diakumulasi sama GDX waktu itu, jadi ada naik, dan sekarang lagi ada retracement, wait and see dulu harga emas. Kenapa nggak naik, kenapa malah turun dan malah sideways? Karena naiknya udah kebanyakan sebelum perang kemarin. Jadi oil is the new gold actually ya, coal is the new gold. Hari ini kebeli MBMA ikut. Oke. Morning briefing live di mana? Di Mtrade guys, di Mtrade. Oke, terus kemudian Inco gimana kabarnya? Sama ya, hari ini ada pantulan tapi kita nggak semuanya kita masuk, kita wait and see dulu. Hari ini supportnya cakep sebenarnya, mantul dari MA 200-nya gitu. Terus Petro sama, ini ada potensi pantulan tapi kita nggak masuk dulu. Saham-saham ini apa ya? Kita wait and see dulu lah. Petro ini angin besarnya masih turun gitu. Energi kita lagi watch energi. Menarik sih energi. Oke, terus kemudian
CDIA, saham-saham Bapak PP, wait and see dulu aja guys. Kalau naik gunakan buat keluar aja ya. Karena ini anginnya tuh agak kurang, anginnya masih ke bawah banget. Kalau naik gunakan untuk kalian exit. Jadi nggak usah FOMO di sini, nggak usah kayak wah ternyata nggak dibeli terus naik, biarin aja. Kan ada tuh saham yang lain juga yang kita beli dan naik ya. Contohnya ya saham-saham tuh tadi kayak PTBA tadi kan cuannya lumayan, ITNG juga cuannya lumayan. Aku ngecas HP dulu. Oke, terus emiten perkapalan. Meskipun dibilang sentimen positif, menurut aku agak berisiko untuk emiten perkapalan. Bisa naik nggak? Bisa, tapi kayak istilah kata cuman karena faktor luck aja sih gitu. Jadi sebenarnya angin besarnya investor gede nggak arahnya ke sini. Sekarang kita masih menghadapi satu tantangan, kalian mesti tahu apa? MSCI lagi masih nge-review Indonesia sampai kapan? Sampai Mei. Jangan lupa. Dari situ back to fundamental, katanya back to fundamental. Kita sih bukan back to fundamentalnya, tapi kita ngelihat pemikiran investor asing tuh kemana, lagi cari aman ke situ guys gitu. Jadi ya saham-saham yang kita pilih tadi kebetulan meskipun di sektor komoditas energi, batubara, tapi bukan sekedar perusahaan batubara yang asal aja gitu ya. Oke, terus kemudian lupa bahas Elsa Medco, tapi tadi pagi dibahas di morning briefing and trade ya. Kita tadi ada spekulatif buy di Elsa. Memang Elsa ini agak ada sedikit anomali, jadi kita ada review buy pada tanggal 6. Kita lihat harga minyak bisa naik, beneran naik pada tanggal 9-nya naik kencang, tapi harga saham Elsa malah turun. Ada faktor juga mau lebaran juga, ada faktor juga melihat Indonesia, kondisi makro Indonesia ya. Jadi hari ini tadi ada potensi pantulan, kita ada review buy di sini. Cuman kita ada warning money management juga. Intinya sih potensial sebenarnya. Tapi ada banyak anomali di market ya. Jadi contoh anomali lain yang selain di Indo adalah harga emas itu sendiri. Harga emas itu anomali termasuk. Oke. Jadi nggak bisa cuman satu faktor doang. Oh, keterbatasan minyak terus naik kayak gitu enggak. Oke, terus bumi udah. Gak usah terlalu banyak dipikir yang saham yang kecil-kecil. ADRO udah aku bahas tadi. Ratu mirip kayak raja. Secara chart potensial, tapi kita nggak ngelihat potensi yang sampai tinggi banget, mungkin sampai 6650. Ini buat keluar ya. Nanti kalau naik buat keluar. Sekali lagi saham komlo kita harus lebih berhati-hati. SSIA sama. Kalau naik buat kurangin posisi aja ya. Oke, terus kemudian cuan. Jadi aku mau menyimpulkan pertanyaan kalian hari ini tuh naiknya beneran atau enggak? Jawabannya ada dua macam. Yang pertama adalah naiknya sementara doang buat emiten-emiten yang anginnya nggak ke situ, tapi naiknya beneran ke atas untuk emiten-emiten yang anginnya ke situ. Emiten apa aja? Aku udah bahas di sepanjang live tadi. Jadi kalau kamu skip, nonton recordingnya di YT. Di sini sudah jam 10 malam, jadi aku mau beberes dulu. See you tomorrow, probably at 5 PM juga, jam 5 WIB. Atau kalau aku lagi masih keluyuran nyari dessert, berarti jam 6 sore. Tapi kita set aja jam 5 dulu ya. Kita set jam 5. Nanti kalau ada perubahan aku pasti kasih tahu di Igoy channel aku. Semua yang ada di TikTok yang di YouTube jangan lupa follow Igoy aku @LME_official. Dan kalau kamu mau belajar dengan M-Trade jangan lupa tonton M-Trade Academy-nya dan tonton morning briefing-nya dengan rutin, karena kita bukan cuma ngasih tahu bocoran saham, tapi kita mau bikin kamu jadi trader yang mandiri, profesional, berhasil di tengah badai apapun. DM saya, EMT, kalau mau belajar M-Trade setahun. Tapi kalau kamu masih mau belajar yang gratisan, hari Sabtu nanti jam 10 di M-Trade Start. DM saya EMTRADESTART, temanya masih sama, How Super Trader Survive When Market Crash atau Market in Uncertainty gitu ya. Jangan lupa kita masih buka lowongan terus untuk posisi trainee coach, benar-benar dari yang unyu-unyu banget, fresh graduate, harus S1 enggak, sebenarnya SMK akuntansi pun kita terima, asalkan rajin belajar, rajin ngikutin live aku, dan passionate banget di trading. Terus cara ngelamarnya gimana? Just DM saya
posisi trainee gitu aja, terus nama, email, dan nomor WA kamu, minta dihubungkan ke HR atau langsung email ke hr@emtrade.id. Selamat apa ya? Selamat sore semuanya. Selamat mudik, selamat liburan. Dadah. Kalau belajar saham yang rutin, jangan bolong-bolong ya, biar puzzle-nya kesusun sempurna. Ya, XAU tadi udah bahas dikit. Nonton recordingnya, jangan buru-buru, santai aja, oke? Santai aja dan nikmati perjalanannya. Dadah. Lulusan SMA boleh Miss? Belum. Nanti ya, aku kalau udah buat yayasan edukasi sendiri, yayasan ini sendiri boleh. Tapi sekarang kita masih antara S1 akuntansi atau SMK akuntansi. Pokoknya harus ngerti akuntansi. Wih, segitunya dong. S1 pun disarankan sebaiknya IPK 3,6 ke atas. Tapi kalau hobi nyontek gimana? Waduh, enggak lah ya. Dah.